Om Swastiastu, salam harmoni, salam sehat dan bahagia. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan sosial emosional peserta didik itu dipengaruhi oleh 3 pusat pendidikan, baik itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan sekolah, peran guru itu sangat penting menjadi teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Beberapa tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan sosial emosional yang diterapkan kepada peserta didik meliputi yang pertama, keragaman peserta didik yang begitu beragam. Peserta didik merupakan individu yang unik, di mana memahami keragaman peserta didik merupakan hal yang dapat menjadi tantangan karena setiap peserta didik di dalam kelas memiliki keragaman yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengembangkan keterampilan sosial empati dan konsistensi etika moral melalui melibatkan dirinya dengan komitmen diri untuk menjadi teladan yang konsisten. Keragaman karakteristik ini dapat menimbulkan tantangan bagi guru dalam memahami dan merespon perasaan serta kebutuhan peserta didik yang begitu beragam. Tantangan yang kedua yaitu bagaimana cara guru meregulasi emosi diri sendirinya. Guru juga manusia, memiliki emosi, memiliki perasaan. Nah, seringkali guru itu dihadapkan pada situasi yang sulit atau menantang dalam hal pembelajaran saat proses mengajar. Nah, kesulitan dalam mengelola emosi ini dapat berakibat pada perilaku-perilaku impulsif, sehingga sebagai teladan guru harus mampu untuk melakukan regulasi emosi dan mengendalikan reaksi impulsif agar tidak dicontoh atau tidak menjadi contoh buruk yang bagi peserta didik. Tantangan yang ketiga yaitu bagaimana adaptasi kurikulum terhadap kebijakan pembelajaran. Nah, kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu seringkali berganti dan melalui pembaruan-pembaruan di setiap tahunnya. Nah, kurikulum baru seringkali memperkenalkan metode atau pengajaran yang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, menjadi guru harus dapat memahami dan menguasai metode baru ini, serta menyesuaikannya dengan peningkatan dalam mengajar yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi contoh atau teladan itu bagaimana pola pengajaran yang adil. Sebagai teladan bagi peserta didik, guru harus menghindari sikap pilih kasih dan memastikan pengajaran yang diberikan itu bersifat adil kepada semua peserta didik. Nah, hal ini seringkali menjadi tantangan bagi guru, di mana guru itu dapat menjadi contoh khususnya dalam hal sosial emosional karena sikap pilih kasih dan ketidakadilan yang dirasakan peserta didik menyebabkan peserta didik merasakan cemburu atau kurang dihargai. Sehingga penting bagi guru untuk menghindari hal-hal atau pola pengajaran yang bersifat pilih kasih dan tidak adil, sehingga dapat menghargai semua perasaan atau emosi dari setiap peserta didik. Kemudian untuk tantangan berikutnya yaitu keselarasan antara ucapan dan perilaku. Nah, seringkali kita temui bahwa apa yang dijelaskan oleh guru seringkali tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, apabila dalam praktiknya guru justru berperilaku berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan, maka dapat memberikan reaksi negatif bagi peserta didik dan teladan yang disampaikannya menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memberikan motivasi dan menyampaikan afirmasi positif kepada peserta didik dan kepada dirinya sendiri untuk berkomitmen melakukan apa yang diucapkan. Lalu, tantangan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Seperti yang saya jelaskan pertama bahwa teladan khususnya dalam sosial emosional bagi peserta didik itu terpusat melalui 3 pusat pendidikan, yaitu di bidang keluarga, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebagai guru, penting juga untuk berkolaborasi dengan pemangku pendidikan, baik itu orang tua, kesamarakan guru, kepala sekolah, dan lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Seringkali beban kerja yang berlebihan, kurangnya kesempatan untuk pengendalian diri, atau kurangnya apresiasi, tekanan sosial, dan ekspektasi orang lain yang juga dapat menjadikan guru tidak mendapatkan dukungan yang baik, sehingga guru menjadi sulit untuk melakukan regulasi diri. Oleh karena itu, berkolaborasi dengan sektor-sektor pendidikan, baik guru, monitoring, evaluasi, dan kepala sekolah juga dapat dilakukan untuk pemberian penghargaan yang adil kepada guru. Kaitan dengan hal di atas, berdasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti. Nah, untuk kasusnya ini, yaitu kasus guru mengajar mengenai bertutur kata yang sopan santun. Di mana kasus ini saya amati bahwa salah satu guru ini tidak menyelaraskan antara ucapan dan perilakunya. Misalkan seorang guru harus mengajar mengenai bertutur kata yang sopan santun, namun pada kenyataannya guru tersebut justru seringkali melontarkan kata-kata kasar saat berbicara dengan guru lain atau saat merasa kesal dengan perilaku peserta didiknya. Guru tersebut menunjukkan reaksi marah yang impulsif. Hal ini dapat menjadi contoh buruk bagi peserta didik mengenai bagaimana cara mengelola emosi yang tepat. Seringkali dapat juga berdampak pada perkembangan sosial emosional peserta didik yang membuatnya menjadi berpotensi untuk berperilaku impulsif juga di kemudian hari dan menimbulkan kebingungan bagi peserta didik apakah hal yang diucapkan guru itu benar atau tidak, karena apa yang diucapkan guru seringkali berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya, serta pembelajaran dari sosial emosional itu menjadi kurang efektif. Pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan dari sekolah? Nah, sekolah itu memainkan peran penting selain dari keluarga dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran sosial emosional bagi peserta didik. Nah, berikut beberapa cara dalam sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional kepada peserta didiknya. Yang pertama, melalui program pembelajaran sosial emosional. Ini dapat meliputi pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal, manajemen emosi, empati, dan resolusi konflik secara terintegrasi baik dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti melakukan kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan wadah bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah yang penting dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung pembelajaran sosial emosional. Jadi,
Sekolah hendaknya dapat membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan penuh kasih sayang, sehingga peserta didik merasa untuk diterima dan dihargai, sekaligus mendorong kenyamanannya untuk belajar. Dukungan dari guru, dorongan interaksi positif, saling menghargai di lingkungan sekolah, kemudian di antara guru dengan sesama guru juga dapat menjadi contoh positif kepada peserta didik yang mendukung bagaimana pembelajaran sosial emosional tersebut dapat berjalan dengan efektif. Itu dapat juga melalui pendidikan karakter. Ekstrakurikuler seperti pramuka atau seperti yang saat ini sedang dilaksanakan yaitu P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila juga dapat dilakukan dalam proses mendukung pembelajaran sosial emosional dengan mendukung pengembangan diri pendidik. Sebagai pendidik, kita juga harus mengembangkan diri kita melalui pelatihan atau pengembangan profesional dari guru yang menyediakan sumber daya dan materi yang pembelajaran yang relevan dengan kaitannya pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian menciptakan komunitas guru yang saling mendukung dan berbagi praktik baik dalam menunjang pembelajaran sosial emosional. Beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, rekan guru yang lain maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Kemudian keterbatasan sumber daya seperti waktu, pendanaan dan hal lain yang tidak memadai dapat juga menghambat implementasi dari pembelajaran sosial emosional itu. Kemudian yang ketiga, tuntutan untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik juga menjadi tantangan sekolah untuk karena lebih fokus pada aspek akademis saja dan mengesampingkan perhatiannya terhadap pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Sehingga hal ini penting untuk menyeimbangkan antara budaya sekolah agar lebih fokus pada pengembangan holistik peserta didiknya, termasuk dalam aspek sosial emosional. Karakteristik peserta didik itu pastinya berpengaruh pada pembelajaran sosial emosional. Peserta didik memiliki perkembangan sosial emosional yang berbeda-beda, tergantung dengan usianya, kematangannya, dan pengalaman yang dilaluinya. Nah, oleh karena itu, guru itu perlu memahami perbedaan ini dengan menyesuaikan pada strategi pembelajaran, iklim sekolah, dan karakteristik peserta didiknya. Terdapat sekolah yang penting bagi guru untuk menilai bagaimana pemetaan di awal tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Penting juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman nyaman, termasuk proses pengembangan sosial emosional yang dilaksanakan di lingkungan rumah dan masyarakat. Pertama yakni film Laskar Pelangi. Adapun catatan pentingnya, film ini bercerita tentang kehidupan sekelompok anak-anak di Kampung Gantung di Pulau Belitung yang menjalani hari-harinya di sebuah sekolah yang jauh dari kenyamanan. Ini dimulai ketika sekolah Muhammadiyah di Kampung Gantung terancam ditutup karena kurangnya jumlah siswa. 9 anak menunggu di depan sekolah, khawatir harapan mereka untuk bersekolah akan pupus. Namun tepat sebelum kepala sekolah, yakni Pak Harpa, akan menutup sekolah, seorang siswa bersama ibunya datang untuk mendaftarkan diri. Nah, kedatangan mereka membuat lega para siswa termasuk guru, yakni Bu Mus. Nah, dari situlah kita diajak untuk menyelami perjuangan 10 anak yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Mereka dikenal sebagai Laskar Pelangi yang memiliki semangat luar biasa untuk tetap belajar di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan. Catatan penting dari film Laskar Pelangi ini, yang pertama bisa kita lihat bagaimana menggapai mimpi di tengah keterbatasan. Yang kedua, dalam film ini juga diberikan bagaimana persahabatan dan mimpi yang terjadi di Kampung Gantung Pulau Belitung. Kemudian yang ketiga yaitu film ini menginspirasi semangat pantang menyerah. Pelangi sebagai teacher as agent of change. Nah, film ini mengajarkan pentingnya pendidikan, kebersamaan, semangat pantang menyerah, dan upaya untuk mengubah nasib. Nah, setelah menonton film Laskar Pelangi, ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Kisah inspiratif ini memotivasi penonton untuk menghargai nilai-nilai keberanian dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup. Guru sebagai agen perubahan harus mampu menginspirasi impian dan harapan siswa. Nah, Bu Mus dan Pak Harpan dalam film ini memberikan dukungan moral dan motivasi siswa untuk bermimpi besar dan mengubah nasib mereka melalui pendidikan. Selain itu, guru perlu memiliki 4 kompetensi yang perlu dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu ada empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Yang pertama, yaitu empati. Guru sangat perlu memiliki rasa empati terhadap peserta didiknya maupun lingkungan sosial. Bentuk empati yang ditunjukkan oleh guru dalam film Laskar Pelangi yaitu mengajak masyarakat di desa terpencil agar anak-anaknya bersekolah, menyadarkan pentingnya pendidikan dan memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga dengan pendidikan tersebut melahirkan generasi unggul yang mimpinya tidak sebatas menjadi kuli atau guru di lingkungan tersebut. Bu Mus, seorang guru muda, menunjukkan empati terhadap anak didiknya. Beliau memahami latar belakang dan kondisi ekonomi mereka dan berusaha membantu mereka dengan cara yang penuh perhatian. Nah, film ini juga menunjukkan kesadaran tentang keterbatasan orang lain. Yang kedua, ada compassion, yang artinya kasih sayang. Sebagai seorang pendidik, sangat penting memiliki sifat welas asih atau kasih sayang terhadap peserta didik yang diajarkan. Bentuk compassion yang ditunjukkan oleh guru dalam film Laskar Pelangi yaitu kemampuan untuk mentoleransi emosi yang dimiliki ketika dihadapkan dengan penderitaan orang lain tanpa merasa kewalahan atau distress tolerance. Hal ini dibuktikan dengan sikap pertama, guru tetap mengajar di sekolah pelosok desa meskipun uang atau insentif yang diberikan tidak stabil atau bahkan ditunggak. Kemudian, guru tetap memilih mengajar di sekolah terpencil, pelosok desa dengan bangunan yang kurang nyaman dan memadai. Dalam film Laskar Pelangi ini pula, terdapat guru yang mengundurkan diri saat mendapatkan tawaran mengajar di sekolah elit karena menganggap tidak ada yang bisa diharapkan dari sekolah tersebut. Sehingga Bu Muslimah dan Pak Harpan sangat berat hati ketika Pak Burhan memilih pindah sekolah karena tawaran tersebut. Bu Mus, seorang guru muda, menunjukkan belas kasih terhadap anak didiknya. Dia memahami latar belakang dan kondisi ekonomi mereka dan berusaha membantu mereka dengan penuh perhatian. Guru perlu menerima kondisi peserta didik tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah, dan menunjukkan perasaan tidak suka.
meskipun mengajar di lingkungan yang kurang nyaman dan peserta didik cenderung tidak rapi dan bersih. Baik Bu Mus maupun Pak Harpan mendidik anak didiknya dengan nilai-nilai agama dan sosial yang luhur. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang seperti orang tua. Nah, belas kasih ini menciptakan iklim kelas yang hangat dan mendukung bagi anak-anak. Yang ketiga yaitu mindfulness. Nah, dalam film Laskar Pelangi terdapat momen-momen yang menunjukkan kesadaran atau mindfulness dari para guru sebagai agen perubahan. Bu Mus, seorang guru muda, memiliki kesadaran yang tinggi tentang kondisi anak didiknya. Dia memahami latar belakang dan keterbatasan mereka, serta berusaha mencari cara inovatif untuk membantu mereka. Kesadaran ini memungkinkan Bu Mus untuk merancang strategi pembelajaran yang relevan dan efektif. Nah, guru-guru di film ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk stres dan tekanan dalam mengajar di lingkungan yang sulit. Kesadaran mereka tentang emosi dan stres membantu mereka mengelola diri dengan baik, sehingga tetap fokus dan bersemangat dalam membimbing anak didiknya. Mereka tidak hanya melihat siswa sebagai angka di kelas, tetapi juga sebagai individu yang memiliki bakat dan keunikan. Jadi, kemarin kita sudah membahas sekilas terkait film Laskar Pelangi. Kita juga sudah mengetahui bahwa anak didik di sekolah Muhammadiyah tersebut sangat beragam dan berbeda karakter tiap individunya. Nah, kesadaran ini memungkinkan mereka menggali potensi siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. Yang terakhir adalah critical inquiry. Nah, dalam film Laskar Pelangi terdapat momen-momen yang menunjukkan pemikiran yang kritis atau critical thinking dari para guru sebagai agen perubahan. Bu Mus, seorang guru muda, menunjukkan pemikiran kritis dalam menghadapi tantangan di kelas. Meskipun anak didiknya berasal dari keluarga kurang mampu, namun Bu Mus tetap berinovasi dan mencari cara untuk memotivasi mereka agar mau belajar. Mereka memahami bahwa pendekatan konvensional tidak akan efektif untuk anak didiknya. Mereka mencari cara untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan memperoleh hasil yang positif. Nah, guru-guru ini juga melakukan analisis kritis terhadap norma sosial yang memandang rendah anak didiknya. Mereka tidak hanya mengikuti norma tersebut, tetapi berusaha mengubahnya dengan pendekatan yang lebih inklusif dan peduli. Bentuk critical inquiry yang dilakukan guru dan dapat dijadikan pesan moral dalam film Laskar Pelangi tersebut yaitu ketika Pak Harpan mempertahankan sekolah meskipun selama 5 tahun belum ada anak lain baru yang mendaftar selain 10 anak tersebut. Meskipun harus menanggung insentif guru dan biaya operasional sekolah, hal ini dilakukan Pak Harpan karena baginya sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama dan budi pekerti. Disimpulkan, pembelajaran dari film Laskar Pelangi di mana guru sebagai agen perubahan atau teacher as agent of change adalah bagaimana film ini memberikan gambaran bagaimana pemerataan pendidikan society ini yang dirilis tahun 1989. Adapun catatan penting yang bisa kita peroleh, yang pertama John Keating, yaitu seorang guru bahasa Inggris yang inspiratif di Welton Academy. Nah, Keating ini menantang metode pengajaran yang tradisional, di mana puisi sebagai sarana untuk menemukan keindahan, makna, dan suara mereka sendiri. Kemudian di film ini juga menjelaskan alur perjalanan bagaimana murid saat mereka menjelajahi kreativitas, pemberontakan, dan cinta. Butet Manunggung. Nah, Butet Manunggung ini mendirikan sekolah alam di tengah hutan hujan Sumatera untuk anak-anak suku orang rimba. Nah, perjuangan Butet dalam menghadapi berbagai rintangan seperti budaya yang berbeda, akses yang terbatas, dan bahaya dari alam liar. Kemudian, tidak hanya mengajar membaca dan menulis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan peduli lingkungan. Akan membahas pembelajaran dari film Dead for Society dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Keating, yaitu gurunya, mendorong siswanya untuk mempertanyakan asumsi dan menentang norma, dan untuk mengekspresikan diri mereka melalui puisi, tulisan, dan pertunjukan. Hal ini membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kepercayaan diri mereka. Film ini menunjukkan bagaimana kata-kata dapat memiliki dampak yang kuat pada orang lain. Keating menggunakan puisinya untuk menginspirasi siswanya dan membantu mereka melihat dunia dengan cara baru. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan dan mengekspresikan diri. Para siswa dalam film ini membentuk ikatan yang kuat satu sama lain melalui pengalaman bersama mereka dalam Dead for Society. Nah, persahabatan ini memberikan mereka dukungan dan dorongan saat mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki hubungan yang positif dengan orang lain untuk kesehatan dan kesejahteraan emosional. Pelajaran dari Dead for Society sangat relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Film ini menunjukkan bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup yang sukses dan bahagia. Film Sekolah Rimba menawarkan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, pendidikan, dan pengembangan diri, khususnya terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, Butet Manunggung menunjukkan kesadaran diri yang tinggi dalam memahami kekuatan dan kelemahannya. Ia mampu mengelola emosinya dengan baik saat menghadapi berbagai rintangan dan frustasi dalam mengajar anak-anak suku anak dalam. Nah, Butet menunjukkan empati yang luar biasa terhadap anak-anak suku anak dalam dan memahami budaya mereka. Ia mampu menjalin hubungan yang erat dengan mereka dan membangun rasa saling percaya. Film ini juga menunjukkan bagaimana anak-anak suku anak dalam belajar untuk saling menghormati, bekerja sama, dan membantu satu sama lain. Butet menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak suku anak dalam dan masa depan mereka. Ia selalu berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak suku dalam belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan membuat keputusan yang bijaksana. Film ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial emosional bukan hanya tentang teori dan konsep, tetapi juga tentang bagaimana cara kita dapat menggunakannya untuk membangun hubungan yang positif, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan.